Sekarang ada satu penampilan yaitu penampilan pembacaan rukun salat 5 waktu. Jadi untuk anak-anak yang ingin tampil berikutnya, muslimah wa ma'ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Allahu akbar rabbighfirli wajburni warfa'ni warzuqni wahdini Persilakan kepada tim Hadrat Al-Habib, tempat dan waktunya kami persilakan. إلا الصلاة على النبي محمد اللهم صل وسلم وبارك عظم الصلاة صدق وجود ويسار تعالى مجده وشانه وفق الحكمة بالإنعام وحي السبب pada malam hari ini kumpul dalam memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sekaligus kita sambut bulan suci Ramadan kurang lebih 2 minggu lagi. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada baginda tercinta Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai suri tauladan umat yang patut kita anut segala budi pekertinya. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Rusyad Hatbi, beliau baru datang kayaknya. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Rusli. Yang saya hormati aparatur pemerintahan yang diwakili oleh Bapak Kadus Bapak Haji Udin Tajudin
beserta staf jajaran, Bapak RW dan para RT. Yang saya hormati para pengurus MWC Kelari yang hadir, dan tidak lupa kepada para tamu undangan, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang sama-sama saya hormati dan mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan izin Allah kita bisa berkumpul di halaman Masjid Jami'at Taubah. Mudah-mudahan perkumpulan ini dijadikan amal soleh sehingga kita bisa bertawasul dengan amal soleh tersebut. Alhamdulillah, sampai detik ini persaudaraan kita masih tetap terjalin. Hal itu bisa ditunjukkan dengan kita duduk bersamaan pada malam hari ini. Tidak dipungkiri semua itu adalah untuk kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan selalu ingat bahwa ada momentum yang sangat penting dari peristiwa Isra Mi'raj tersebut. Isra Mi'raj adalah bukti kekuasaan Allah yang menceritakan perjalanan panjang dan penuh makna yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang harus kita lakukan sebagai tanda rasa syukur kita? Mari kita jadikan momentum yang sangat berharga ini untuk kita dan keluarga kita, untuk dijadikan motivasi, karena tiada ada hal lain yang lebih penting di dunia ini kecuali ridho Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih atas semangat para panitia dan pihak-pihak lain yang telah membantu terselenggaranya acara ini, sehingga acara ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses insya Allah. Kemudian saya ucapkan terima kasih pada para tamu undangan yang telah hadir, yang meringankan langkah, meluangkan waktunya untuk mendengarkan ceramah yang insya Allah sebentar lagi akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Ruhyat Hasbi. Beliau sekaligus pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Kerawang. Selanjutnya perlu kita ketahui bersama bahwa Masjid At-Taubah berusaha terus berbenah. Sekarang lagi ada berjalan pembangunan pelebaran halaman. Alhamdulillah sudah kita lihat bersama, yang awalnya sangat sempit sekarang sudah mulai kelihatan luas, walaupun ini belum 100% selesai. Di belakang panggung masih banyak yang harus diuruk, sebelah kiri panggung masih panjang yang harus dibikin pondasi. Jadi kami minta doa dan dukungan dari para hadirin semua agar pembangunan ini bisa secepatnya selesai dan kita bisa berlanjut ke pembangunan tahapan-tahapan selanjutnya. Karena PR Masjid At-Taubah masih banyak, anak-anak TPQ siang sama malam kurang lebih 150 orang. Ibu majelis ada 5, tapi kita belum mempunyai madrasah. Mudah-mudahan dengan tanah ini yang luas, suatu saat kita akan mempunyai madrasah untuk ibu-ibu majelis dan anak-anak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya sebagaimana ya, mudah-mudahan harapan saya ke depan Masjid Jami'at Taubah ini semakin makmur. Kami sebagai DKM yang diamanahi untuk mengurus ini masjid, mudah-mudahan kemakmuran secara program terus berjalan, pembenahan bangunan pun terus berjalan. Sebagaimana dalam surat At-Taubah ayat 18, memakmurkan masjid merupakan indikator kuat dari keimanan seseorang. Wibawa dan kekuatan umat Islam bisa dilihat bagaimana kondisi masjidnya, yaitu bagaimana mereka
memakmurkan masjidnya dan menjadikannya basis kekuatan umat Islam. Insya Allah mudah-mudahan Masjid At-Taubah semakin makmur. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, kami atas nama panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan-kekurangan, dan mudah-mudahan kami bisa memperbaikinya di kegiatan-kegiatan yang akan datang. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kebongkaran TV siang malam ya, tolong kerjasamanya saling menggaingkan, saling menjaga demi keamanan, ketertiban itu tergantung hati kita saling membantu untuk mengkompakkan bersama untuk menanggulangi kesehatan, ketertiban dan keamanan. Mungkin sekian saja, Bapak Kiainya sudah datang, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semuanya yang hadir ini berikan barokah, panjang umur, dan mudah-mudahan yang punya penyakit diangkat penyakitnya, dan mudah-mudahan kita lagi wabah ini belum selesai dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Udin Tajudin yang telah menyampaikan sambutannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan mendapatkan suatu inspirasi bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya acara yang ke-7, insya Allah di sini ada gelar sorban yang mana juga akan dibarengi dengan tim Hadrah Al-Mahbub. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Untuk panitia gelar sorban dipersilakan. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma qadara wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana Lagi
محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gelar sorban sudah kita lalui, dan untuk selanjutnya acara inti yang kita tunggu-tunggu yang insya Allah akan disampaikan tausiah ini oleh Bapak Kiai Haji Ahmad Ruhyat Hasbi. Tempat dan waktunya kami persilahkan. Tafadhal masykura al-mukarram Al-Ustaz Ahmad Ruhyat Hasbi. Tempat dan waktunya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa وعرج به من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتهى ليريه من آياته الكبرى. اللهم فصل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك سيدنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد، فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال نبيه ورسوله الكريم: الصلاة معراج المؤمنين، أو كما قال رسول الله محمد. اللهم رب اشرح لي صدري. آمين. Bu, amin bu. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يا حي يا قيوم يا فتاح يا عليم، علمنا ما جهلنا من حكمتك، واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من عبادك المتقين، واجعلنا من عبادك المتواضعين المخلصين. والحمد لله رب Hadratul kiram wal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, para tokoh masyarakat, para pejabat pemerintah, wabil khusus akhilal karim Bapak Kiai Haji Rusli
Ketua Ranting NU Desa Cibalongsari, wabil khusus Ketua DKM bersama jajarannya, Sahibul Wilayah anu tadi tos sambutan Bapak Wakil Udin, sambutan panjang lebar bari jeung teu kaharti. Seluruh panitia penyelenggara, anak-anakku grup Hadroh Al-Mahbub artinya yang dicintai. Mudah-mudahan nih anggotanya dicintai semua oleh nenek-nenek. Ini bujangan ya saudara, ayah bujangan ya. Karasep bener, nu kasep mah, nu jenongnya ayah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Dipayun mangga urang sami sanggakeun puji sareng syukur ka hadirat Allah Pangeran urang nu Maha Ghafur anu paratos keresakeun urang sadaya kanggo tiasa patepung rawuh pamprok jonghok hempak berbayaksa. Mudah-mudahan dikawit ngalengkah ngariung barang tuang ngalobrol udut ngopi nanti jangan nyusuk nepikeun kamar deui kabul masing-masing dicatat sebagai amal kasayan anu kapendak jaga di poe kiamah. Amin. Saur katerangan sahajal minu angkat ka pangaosan maka setiap lengkahna dihapus ku Allah dosana 10, dibere ganjaran 10. Tapi dosa di dia dosa leutik lain dosa gede nya, dosa leutik seperti nukeurkeun sendal di masjid udah ente nya nempok ya ping-ping gisel gitu. Dosa-dosa nu leutik lah. Ari dosa nu gede mah kaya ning mabok judi main eta mah kudu ditobatan. Muga-muga wae kumpulna ngariungna urang di tempat bisa menghapus seluruh dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam tak lupa marilah kita sanjungkan keharibaan junjunan mustikaning ala junjunan ati pujaning mana urang sadaya jalmi anu lisana paling fasihat wajahna paling sumringah rupina pangkasepna rupana paling ganteng pendobrak kebatilan penegak keadilan pemimpin besar revolusi iman panglima agung reformasi Insa, the great person in the world, the best idol for everybody. Ngomong-ngomong ngertiin tuh Pak Wakil Udin ngertiin tuh sarua kuring oge di malelegegannya doang nu ngerti bahasa Inggris di bawah ngan hiji bu I love you doang. I love you, you love me, you and I palap-lap. Cuma memang karena kita lagi muji Kanjeng Nabi, walaupun nggak ngerti dapat pahala. Amin. Nah, ini model ibu-ibu kan maca salawat anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqa nurin. Ngerti itu? Betul ngerti ya, tapi dapat pahala. Ngan pedai mah kulantaran bahasa Inggris, ya. Jadi ngomongna kudu rada ngapegeng. Banyak ngomong bahasa Inggris, the great person in the world, atau kurang pantas Pak Wakil Udin, tapi kudu the great person in the world, kudu ngajebe, the best idol for everybody, the king of Prophet and Rasul, Habibana wa Nabiyana Muhammad. Badai naros ka ibu-ibu, cek ibu, iya cek ibu, bapak-bapak cicing heula. Si Aldebaran kasep ente kasep kamu nyebutkan goreng teh berarti panona aya belekan rek nanya nuka 2 kali si Aldebaran jeung salaki ibu kasepan saha Aldebaran cenah kasepna Aldebaran kasepna salaki ibu
tidak ada bandingannya. Naonan lamun dibandingkan jeung kasepna junjunan urang habibana wa nabiyana Muhammad. Muga-muga wae urang tiasa ningali pamunteun kasepna Kangjeng Nabi. Amin. Semoga kita dapat melihat gantengnya wajah paduka Rasul. Pengen bisa lihat wajah gantengnya Nabi? Pengen gak? Mau gak bro? Kalau mau basahi lisan kita dengan sholawat, jangan biarkan bibir kita kering tidak pernah baca sholawat. Ayo ya, siap, pegang barangnya masing-masing. Maksudnya hadroh, lainnya ditempo mana ya? Ya, siap. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama Bu. Sallallahu keluarkan suarana. Sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lebih kencang lagi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya mau nanya sama ibu-ibu, mau banyak duit nggak? Anu cicing wae berarti yang belangsak. Mau banyak duit mau? Kalau mau banyak duit, banyak rezeki, banyak itu salawat. Namanya salawat Jibril itu. Sambil nyapu ibu-ibu, sallallahu ala Muhammad, sambil ngepel, sallallahu alaihi wasallam, sambil nyetrika, sallallahu ala Muhammad, setrikanya kena paha Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sambil bawa motor. Ibu-ibu suka bawa motor? Saya sampaikan amanat sama ibu-ibu, kalau bawa motor yang jujur, kalau pasang sen kiri ya belok ke kiri, pasang sen kiri belok ke kanan, sampai ada tulisan Pak Wakil Udin di belakang mobil truk itu, ya Allah lindungilah aku dari ibu-ibu yang masang sen kiri belok ke kanan, karena itu membahayakan. Betul? Katenggar we angkot ngadat panan, padahal yang salah ibu-ibu. Sambil bawa motor, sallallahu ala Muhammad. Wakil Udin bawa mobil, sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah banyak rezeki. Amin dong. Amin yang keras amin. Ya Allah ya Rabbal. Bapak dan Ibu sekalian, ini ngomong-ngomong bahasanya Sunda apa bahasa nasional ini? Bahasa nasional. Di sini ada orang Jawa ada Padang, ada Padang, Aceh, Papua. Oh ada grup hadroh Papua tuh. Yang orang Jawa, mohon izin saya tidak bisa menggunakan bahasa Jawa.
Bahasa Jawa saya pasif, kalau jenengan ngomong saya ngerti, cuma ngucapkannya susah. Yang bisa dari dulu sampai sekarang cuma satu, wis mangan ora udut enek. Cuma itu doang. Tas dahar tengah rokok, buset asal dicabokan ku banser. Nah, cuma itu doang. Jadi saya mohon izin tidak bisa bahasa Jawa, tapi pakai bahasa Indonesia saja, campur-campur Sunda sedikit. Boleh kan Bu ya? Nah. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Ada 3 bulan yang berurutan datangnya, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 3 bulan ini 3 bulan yang diistimewakan oleh Allah. Pada bulan Rajab ada peristiwa fenomenal yang kita peringati setiap bulan Rajab. Namanya peringatan peristiwa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu adalah hari ulang tahun salat. Kemudian bulan ini, bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ada peristiwa laporan pertanggungjawaban Bapak Wakil Udin kepada Allah. Dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Setiap tahunnya di laporan pertanggungjawaban kita ada laporan mingguan. Di kanan kiri kita ini ada malaikat. Sebelah kanan namanya malaikat Raqib, sebelah kiri malaikat apa? Atid. Ibu-ibu tahu kan malaikat jumlahnya yang wajib diketahui ada berapa? Ada 10. Jibril, Mikail, Israfil, Idrail. Ayo sama-sama. Jibril, Israfil, gitu dong. Ikuti saya, ulangi. Jibril, Mikail. Nah, Lurah Udin juga Wakil Udin juga ikut. Munkar wa nakir Raqib Atid. Jibril tugasnya menyampaikan wahyu. Mikail mengatur hujan, rizki, angin, badai. Pokoknya klimatologi itu urusannya malaikat Mikail. Ente nanti pulang dari sini grup hadroh dapat rezeki berapa, itu malaikat Mikail urusannya. Kalau enggak dapat rezeki juga ya nasi belut aja suwe ya. Itu urusan malaikat Mikail. Nah, kemudian Jibril, Mikail, Israfil megang sangkakala. Konon katanya alam semesta ini yang begitu luas. Katanya para ahli astronomi dunia kalau dikelilingi oleh kita keliling alam jagat ini 90 miliar kilometer, 90 miliar tahun kecepatan cahaya, mohon maaf. Jadi begitu besar. Ada dalam sangkakalanya malaikat Israfil. Israfil tinggal nunggu perintah Allah. Kalau kata Allah, Israfil tiup tarompet, siap bos. Hancurlah jagat raya ini. Nanti Israfil tiup trompet yang kedua, kita bangun lagi. Nah itu urusan malaikat Israfil. Kemudian Jibril, Mikail, Israfil. Israel, apa tugasnya Israel? Apa tugasnya? Mencabut nyawa. Nah nanti mungkin malam ini Israel akan menemui Wakil Udin. Enggak. Enggak ya, Wakil Udin. Mungkin menemui saya, mungkin menemui ibu-ibu. Kapan saja Israel datang menemui kita, mudah-mudahan kalimat terakhir yang keluar dari bibir kita, la ilaha. Bila Israel datang, jasad terbujur, ngekok. Ini namanya musik cap bacot.
sekujur tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Itu waktu tsunami di Aceh, saya pernah ditanya sama ibu-ibu, Kang Uyan, mohon maaf, waktu tsunami Aceh, satu kali tsunami ratusan ribu orang mati, sibuk banget ya malaikat Ijroil katanya, disamain sama wakil Udin malaikat Ijroil. Kata saya, Bu, gampang saja, kalau ibu mau matikan listrik di kamar kan ada saklarnya ya Bu ya, dimatiin aja saklarnya, matiin, kemudian listrik di dapur, matiin saklarnya. Kalau pengen mati semua ya kilometernya aja dimatiin, kan mati semua itu. Nah, kalau pengen sekampung ya gardu listriknya yang sekampung itu dimatiin. Oh begitu ya, ya iya, jangan disamakan Ijroil dengan RT sibuk. Nah, Ijroil Munkar Nakir. Nah ini nanya kita nanti di alam kubur. Ibu-ibu wajib percaya kita nanti semuanya akan ditanya di alam kubur. Nama Udin, wakil Udin. Alamat Cibalong Sari, Pak. Man Rabbuka, siapa Tuhan kamu? Karena wakil Udin selalu datang ke pengajian Isra Mi'raj, nyumbang gede. Nah, kemudian rajin datang ke masjid, apalagi kalau Idul Fitri pangheulana mawa sendal jepit sisirangan balik karpil anyar. Nah, man rabbuka Allah langsung, wa man nabiyuka Muhammad. Din num naumatal arus, kata malaikat Munkar Nakir. Sekarang wakil Udin tidur dengan seperti tidurnya pengantin baru. Tahu pengantin baru bapak-bapak ibu-ibu? Yang saya rasakan ini sudah ada yang belum nikah, ada ya? Banyak. Itu bukan karena tidak laku, jomblo aja. Nah, nanti kalau merasakan pengantin baru, semalam itu serasa 5 menit. Serasa 5 menit. Aing mah geus adzan subuh deui wae. Udah adus deh. Nah, pengantin baru begitu. Duhai senangnya pengantin baru, teroreng, teroreng. Nah, kan begitu ya? Duduk bersanding bersenda gurau, teroreng, teroreng. Bagaikan raja dan permaisuri, teroreng, teroreng. Namanya juga mucip-cap bacot kan? Tetapi kalau bukan wakil Udin, misalnya si Cusmin, nama Cusmin, man rabbuka, double genep. Wah, gapleh terus tiap malam. Aduh, man rabbuka double genep, langsung malaikat Munkar Nakir pegang gada dari neraka jahanam, digandeng ke si Cusmin, joger bola huluna, nanti hidup lagi, tanya lagi nggak bisa, digandeng lagi terus-terusan sampai hari kiamat. Nauzubillahimin. Munkar Nakir itu tugasnya. Raqib Atid, Raqib mencatat amal kebaikan. Tadi wakil Udin datang ke Isra Mi'raj 100. Raja Bana Tebari helai nundutan min 10. Dikurangi tuh wakil Udin. Terus gegerendeng ka kiaina kamu baliknya aing deui. Amin langsung 90. Jadi 0 akhirnya, mata ulah gegerendeng wakil Udin. Itu dicatat oleh malaikat Raqib. Setiap kita melakukan amal kebaikan, malaikat Raqib yang nyatat. Setiap kita melakukan amal keburukan, misalnya itu yang pegang apa, bas, lihat HP, waduh, gisel. Nah, malaikat Atid yang nyatet, ya, malaikat Atid yang nyatet, langsung min 100. Habis itu wudhu, nah dihapus tuh, seret. Sholat, nah nambah lagi, naik lagi. Nah, habis sholat ketemu temennya, mana? Ya nonton jaipongan sana, nah min 100 lagi. Terus begitu. Raqib Atid
selalu mencatat amal kebaikan dan keburukan kita. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Ada laporan mingguan setiap hari Kamis. Makanya Kanjeng Nabi kalau hari Kamis itu puasa. Katanya beliau, saya senang kalau amal saya dilaporkan kepada Allah oleh malaikat raqib dan atid, saya dalam keadaan puasa. Makanya puasa Kamis itu hukumnya sunnah. Ada laporan tahunan, yaitu nisfu Sa'ban kemarin. Ngomong-ngomong di masjid ini ada mengadakan nisfu Sa'ban nggak masjid ini? Nah, pasti. Asuhan Kiai Rusli orang NU. Alhamdulillah kita nisfu Sa'ban dapat berkat. Rajaban ada berkat lagi. Pokoknya ustadz-ustadz NU selalu penuh dengan berkat. Nah, tahlilan berkat lagi. Makanya di kampung saya kalau ada innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ustadz NU curing hak. Nah, proyek ya. Gitu bilang. Sana di Papua. Pamajikan yang ngomong disentak, diam loh, dengerin. Yang kaya apa yang kere ini? Kebetulan yang kaya Parantos Murika Jati Mulang Karomat Haji Sarmiun. Nah, alhamdulillah gede ya. Biasanya di kampung saya kalau orang kaya itu ngaji di makam, dikasih tenda kuburannya seminggu. Itu pasarannya sekarang kalau nggak salah 1 juta. Kalau 12 orang berarti 12 juta. Artinya makanya di kampung saya kalau belum punya duit 12 juta belum pada mati. Ya, karena pengen diajiin di kuburan. Kayak cina guys bukan 12 juta karak pae. Ada yang nanya, datang ke Ustadz, menantunya, Ustadz, ini mertua saya meninggal, tahu, kuburin aja. Kalau waktu itu Ustadz jual mahal biasa. Ya biasa itu pasang tenda, cari ya 12 orang sama santri, boleh wani piro. Menantunya ngomong, Ustadz ikhlas dong ngaji di kuburan, jangan pengen dibayar. Mapagahan ikhlas ka Ustadz, nya dibalikin ke Ustadz yang geus amang weh. Ari rek ikhlas mah minantuna amang mah geus dibere anakna, dibere imah, kedeung deui menang warisan seug. Daek mah ngaji di kuburan jam 2 peuting kadinya sia. Daek itu jores sieun cenah. Takut ih. Jangankan amang, saya juga yang kata orang lain Ustadz kalau ngaji di kuburan jam 2 ditemenin sama santri, udah kamu ayo ngopi ngudud. Biar saya yang bayar. Kalau sendirian kan Yasin, gimana ada ya kalau ada yang mau apa nembalan Yasin Al-Qur'anil Allah jauh yang sih Allah. Ini malaikat raqib dan malaikat atid akan melaporkan amal perbuatan kita selama setahun kemarin pada malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan saja laporan amal kita selama setahun itu, walaupun banyak kesalahan, walaupun banyak dosa, ditipek oleh Allah dengan amal-amal kebaikan. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Amal-amal kebaikan bisa menghapus semua dosa-dosa dan keburukan. Amin ya rabbal. Nah, Raqib Atid, Malik, malaikat Malik ini malaikat penjaga surga, selalu senyum kepada semua orang. Malaikat Malik sopan, sumringah wajahnya. Nah, beda lagi dengan sorry. Dibalik. Malaikat Malik itu penjaga neraka. Ini akibat lapar begini. Kalau pidato terlalu malam begini. Malaikat Malik itu penjaga neraka, tidak pernah senyum kepada siapapun. Ada yang bilang malaikat Malik ini namanya malaikat Zabaniyah. Saya dulu berpikir malaikat Zabaniyah cuma 1 orang. Padahal bukan ribuan, jutaan, mungkin miliaran malaikat Zabaniyah yang menjadi sipir neraka, yang ditugaskan oleh Allah dalam neraka untuk memberikan siksaan kepada mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah. Malaikat Zabaniyah, malaikat Malik ini tidak pernah tertawa, tidak pernah seri, kecuali ka jurig. Aya jurig ka karak seri. Ini kelamun orang di dia apa jemaah Masjid At-Taubah
tidak pernah ketawa kepada siapapun, berarti dia jangan-jangan turunan malaikat Jabaniyah. Nah, beda dengan malaikat Ridwan. Kalau malaikat Ridwan itu sumringah, selalu senyum, kayak Pak Wakil Udin lah, senyum kepada siapapun. Bahkan seringkali Pak Wakil Udin senyum sendirian. Nah, cek Wakil Udin teges kain deui wae. Punten ya Pak Wakil, aduh bakatku sono ya ke Pak Wakil ya. Nah, Rajab, Sya'ban sudah, kemudian sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Semoga umur kita dipanjangkan Allah sampai kepada bulan suci Ramadan, sehingga kita bisa melaksanakan puasa dengan sempurna. Amin ya rabbal ya. Allahumma barik. Ingatnya rambung gitu ya. Ya Allah, nya malu mah tuh amplok aja dia nya, latihan heula nya. Artis soponon di setel heula musikna ya. Uyuhan atuh ngaranna ge hadroh, bandna ge band kepret, dikepretan we terus. Aduh, tapi alhamdulillah dengan hadroh ini sekarang sudah membooming, sholawatan di mana-mana. Alhamdulillah. Nah, saya teringat ceramah digiringi hadroh ini banyak yang bilang, Pak Wakil Udin, wih Kang Uyan mirip Habib Mustafa. Banyak yang bilang, beda nate irungna, panona, bibirna nya kabeh jeung beungeut-beungeut nah. Habib Mustafa pahlawan sholawat, luar biasa. Beliau meninggal sesaat sebelum ceramah. Wah, eta mah surga lah bagianana nya. Keur mah Habib soleh, maot nage memeh ceramah, langsung surga. Tapi sanajan bari jeung kitu kuring mah embung nya wakilnya. Musuh ke wakil ari arek mah Wakil Udin musuh gue. Sallu ala Nabi Muhammad. Bapak dan Ibu sekalian, menjelang datangnya bulan suci Ramadan, kita ini umat Islam harus merasa senang, merasa gembira, merasa bahagia datangnya bulan suci bagi kita umat Islam. Kira-kira ibu-ibu seneng nggak mau Ramadan, Bu? Pak, seneng nggak datangnya Ramadan ini? Alhamdulillah, ya seneng ya. Bunga, sabab tereh Lebaran. Lebaran mah berarti pakai baju halus. Apalagi orang Jawa, orang yang ya bukan orang sini, karena sekarang PPKM sudah dicabut oleh pemerintah, mungkin mudik seperti sedia kala. Kita akan mudik lagi ya. Nah, akan ketemu saudara-saudara kita, sanak famili kita di mana saja berada, di kampung halaman tempat kita dulu dilahirkan. Insya Allah. Kenapa kita harus senang datangnya bulan Ramadan? Pertama, Ramadan itu diwajibkannya puasa bagi kita umat Islam. Puasa itu, Wakil Udin, adalah amalan atau ritual yang bisa meningkatkan derajat seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang wali tirakatnya biasanya dengan puasa. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah, Sultanul Aulia, beliau pernah puasa 20 tahun lamanya, dan beliau pernah bangun malam 20 tahun lamanya, tidak pernah tertidur selama 20 tahun. Konon katanya beliau bawa tasbih sambil berdiri dengan kaki diangkat sebelah, supaya
matanya tetap terjaga. Yaitulah puasa ini mendekatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kalau ingin derajat kita dekat dengan Allah, banyaklah puasa. Bukan hanya Ramadan, tetapi puasa-puasa sunat lainnya. Insya Allah derajat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa. Senang ya Bu ya? Mau puasa senang nggak? Senang. Yang kedua, ada amalan-amalan yang spesial khusus di bulan Ramadan. Antara lain adalah taraweh. Pak Wakil Udin, lamun teh marek taraweh puting ayeuna nepi ka dekok tarang oge moal ditarima, moal sah sabab lain bulan Ramadan. Saya titip taraweh di sini harus 23. Di sini berapa ini? 23. Jangan sampai ada yang 8. Yang 8 itu nya jelema ngedul itu udah 8 mah. Karena taraweh itu nggak ada diskon, nggak ada. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali tidak pernah mengatakan 4 madzhabul arba'ah ini taraweh 8 rakaat, nggak ada. Kalau mau ikut madzhabul arba'ah ya taraweh 20 rakaat. Kalau nanti di akhirat ada apa, di akhirat kita ditanya sama Allah, gampang saja, saya ikut Imam Syafi'i, insya Allah selamat. Karena ada yang tanggung jawab. Berbeda dengan yang 8, yang tanggung jawabnya Imam Samudra. Ya, itu. Kemudian pada malam pada bulan Ramadan ada sebuah malam yang istimewa yang tidak pernah terjadi pada malam bulan-bulan yang lainnya. Namanya malam Lailatul Qadar. Siapa saja yang beribadah pada malam itu, tadarusan, tarawehan, sedekah, jariyah, baca Quran, dan lain-lain, maka pahalanya sama dengan atau lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kira-kira 83 tahun. Kira-kira Wakil Udin sampai enggak umurnya 83 tahun? Kira-kira. Enaknya geus bengek itu. Ya, katanya Kangjeng Nabi, umurku dan umur umatku tidak jauh berbeda. Baina sittin wa sab'in, antara 60-70 tahun. Ada nanya sahabat, bagaimana ya Rasul kalau sudah umur 70 tahun lebih? Katanya Kangjeng Nabi, kalau ada umatku yang umurnya 70 tahun lebih, fastada'u bih, kamu minta doa sama dia, doanya makbul itu. Iya mah aki-aki nini kalau kadiheureuyang kumaha mah. Kalau di lelewean bongkok ke galempang nate. Justru kakek-kakek, nenek-nenek ini harus kita hargai, harus kita hormati. Dan itu doanya makbul, harus kita mintakan doa. Apalagi itu nenek kita, apalagi itu kakek kita. Ya, jadi umurnya itu baina sittin wa sab'in, antara 60-70. Kangjeng Nabi usianya 63 tahun. Jadi lamun aya bapak-bapak nu peuting ayeuna 62 tahun leuwih 11 bulan lebaran juga nepaeuna teh. Ya Allah, ya karena itu 63 tahun. Tapi mudah-mudahan saja kapan saja kita mati, di mana saja kita mati, yang penting husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, keistimewaan Ramadan ini, semua pahala, semua ibadah, apa saja ibadahnya, pahalanya dilipat gandakan sampai 1000 kali lipat. Alhamdulillah. Ini istimewa, hanya khusus untuk umat Nabi Muhammad. Alhamdulillah kita jadi umatnya beliau. Alhamdulillah. Sodakoh bulan Ramadan pahalanya 1000 kali lebih banyak daripada bulan Syawal. Sholat di bulan Ramadan lebih banyak 1000 kali daripada di bulan Zulqa'dah. Kemudian puasa di bulan Ramadan lebih baik 1000 kali daripada puasa di bulan yang lain. Demikian seterusnya. Makanya pantas jika Kangjeng Nabi junjunan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa
yang merasa bahagia, merasa senang datangnya bulan Ramadan, maka jasadnya diharamkan oleh Allah untuk dikenai api neraka. Amin dong. Ya Allah ya Rabbal. Siap salawatan dulu supaya semangat ibu-ibu. Nah, ya, siap-siap udah nyekel HP. Ya, silakan terserah salawatnya. جمالك ما في سنين ما شاف مثل عين عسر فؤادي وإذا ودادي بدر الدجى يا زين مشات مثل عين أسر فؤادي وزد ودادي بدر الدنيا زين. Yuk yang bisa salawat, kita salawatan bareng ya. Mugharam qalbi bihubbika mugharam ya Mustafa al-Mukarram ya Rasulullah. Mugharam qalbi bihubbika mugharam ya Mustafa al-Mukarram ya Rasulullah. Ayo bisa kita salawatan bersama-sama. Bila karaoke bersalawat. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Mugharam qalbi bihubbika mugharam ya Mustafa al-Mukarram ya Rasulullah. Mugharam qalbi bihubbika mugharam ya Mustafa al-Mukarram ya Rasulullah. Mugharam qalbi bihubbika mugharam ya Mustafa al-Mukarram ya Rasulullah. Mugharam ya bihubbika mugharam ya Mustafa al-Mukarram ya Rasulullah. Ya malak ma fi snin ma syafit mislu ain azra fuadi wizat widadi badri duja ya zain. Ya malak ma fi snin ma syafit mislu ain azra fuadi wizat widadi badri duja ya zain. Inda habibi wara wal qaf
Yang terakhir, kenapa kita harus senang datangnya bulan suci Ramadan? Karena pada penghujung bulan suci nanti kita akan disambut, akan merayakan sebuah hari kemenangan bagi kita yang disebut dengan Hari Raya Idul Fitri. Pada Hari Raya Idul Fitri itu semua dosa-dosa, semua kesalahan, baik langsung kepada Allah, baik yang besar maupun yang kecil, asal benar-benar kita bertobat kepada Allah, Allah ampuni. Amin dong. Ya Allah ya Rabbal. Hanya karena kita manusia ini makhluk sosial, tidak mungkin kita hidup sendirian. Wakil Udin umpamanya dia hidup sendirian di Kerawang, Hotel Resinda milik mana? Mercure, Merkur milik Wakil Udin. Marayana, Ramayana milik Wakil Udin. Semua yang ada di Kerawang milik Wakil Udin. Ngan sorangan wae. Wah, nggak ini sahabaturnya ya. Kira-kira betahan mual dijamin. Karena ini kita makhluk sosial. Laki-laki butuh sama wanita, wanita juga butuh sama laki-laki. Orang tua butuh sama anak, anak butuh sama orang tua. Demikian seterusnya. Yang kaya butuh yang miskin juga butuh yang kaya. Saling menunjang, namanya juga social agent. Kita makhluk bersosial, pasti tidak akan terlepas dari kesalahan dan dosa. Maka pada Idul Fitri itu kita selalu saling memaafkan. Minal aidin wal faizin. Kalau diadakan doanya itu dilengkapi Allahumma ja'alna minal maqbulin wal faizin wal aidin. Nah, semua karena kita terlalu panjang, ya sudah saja cukup minal aidin wal faizin. Semoga kita menjadi orang-orang yang akan kembali kepada Allah, kembali kepada fitrahnya sebagai manusia suci. Karena manusia dilahirkan tidak pernah menanggung dosa siapapun. Berbeda dengan teori, mohon maaf saudara kita Kristen. Kalau orang Kristen bilang semua yang lahir di dunia punya dosa. Nanti ada juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Kalau dalam bahasa kita Nabi Isa Al-Masih. Tetapi kalau menurut teori kita, teori Islam, semua manusia kullu maulud yuladu alal fitrah. Semua yang lahir itu pasti dalam keadaan suci bersih, walaupun hasil zina. Orang tuanya hamilnya, ibunya itu karena zina, karena diperkosa embe umpamanya. Nah, kemudian lahir, walaupun ibu bapaknya yang dosa, anaknya tetap suci. Tidak ada istilah anak haram jadah dalam Islam. Gak ada. Dan tidak ada istilah tebusan dosa. Dosa wala taziru waziratu wizra ukhra. Menurut teori kita umat Islam, semua manusia menanggung dosanya sendiri-sendiri. Tidak bisa menanggung dosa orang lain. Betul-betul. Nah, oleh karenanya nanti di penghujung bulan Ramadan ada satu malam hari yang spesial buat kita, namanya Hari Idul Fitri, Lebaran buat kita semua, hari raya buat kita semua. Mudah-mudahan kita sampai nanti pada Lebaran yang akan datang. Amin. Makanya di Lebaran itu kita takbiran, jangan melakukan maksiat, jangan melakukan dosa. Kenapa? Karena kalau pada malam takbiran itu kita berdosa, berarti kita sama saja dengan menentang Allah Subhanahu wa taala. Geus disuguhan anggur kunaon teu didahar kala dipedak, dileyak. Tanka singgung meureun Wakil Udinnya. Nah, makanya harus dimakan. Ya kan. Ini contoh ya. Ayo kasih yang lain. Ya, gitu. Lain kuna naon berapa yang pidato bari barandang. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Ini suguhan dari Allah Idul Fitri, makanya takbir itu jangan sembarangan. Ulama fikih mengatakan takbiran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar itu tidak boleh diucapkan pada setiap malam, tapi khusus Idul Fitri, Idul Adha dan hari-hari tasyrik.
Selain itu kita tidak boleh mengucapkan takbir sembarangan. Ini takbir dipakai demo, takbir maledogan polisi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Polisinya Islam, dibalas ke polisi, Sami Allahu liman hamidah. Dibalas ku demo de, Rabbana walakal hamdu. Tentunya salat berjamaah. Nah, takbir itu tahu nggak maknanya Pak Wakiludin? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi mengucapkan takbir itu hati kita membesarkan Allah, bukan membesarkan diri kita dan kelompok kita. Ini salahnya. Allahu Akbar, merasa diri besar kita, bukan Allahnya. Nah, makanya dengan enak saja takbir dipakai nyaci maki pemerintah, takbir dipakai nyaci maki presiden, bupati, gubernur, RW, RT, nepikan ka wakil udin benang kabeh. Nah ini nggak benar ya. Jadi takbir ini hanya bisa diucapkan nanti malam Idul Fitri, karena pada malam itu adalah malam kemenangan buat kita semua. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asani Terakhir saya titip kepada Bapak dan Ibu semua yang ada di sini, saya percaya ahli sholat semua. Amin dong. Saya titip sholat itu diwariskan kepada anak cucu kita. Suka nggak ibu merintahin anak sholat? Suka bangunin anak untuk sholat subuh? Bangun nggak tuh anak? Yang bener. Nah, kalau nggak bangun dibanjur deh. Gampang ya, bawa sama bapaknya ke masjid, didik anak kita untuk sholat. Jadikan anak-anak kita anak-anak yang generasi sholat. Insya, coba ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Doa itu doa Nabi Ibrahim. Beliau berdoa agar anak turunannya jadi generasi sholat.
maka kita ikuti doa itu karena ada dalam Al-Quran. Kalau mau ibu-ibu baca doa itu, menurut guru saya sebaiknya dibaca setelah qomat. Walaupun ibu sholat sendiri, qomat kan sunat. Suka qomat gak sebelum sholat? Nah ya, kalau walaupun sholat sendiri itu juga sunat. Cuma jangan kenceng-kenceng sholat sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata tetangga kita, kasarumahan diri naon. Sholat apa, qomatnya ya biasa-biasa aja. Sebelum usolli, ibu baca usolli nggak sebelum sholat? Sebelum usolli ya, sebelum usolli kita baca doa itu. Rabbij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Baru usolli fardhol maghribi, usolli fardhol asri, usolli fardhol zuhri, dan seterusnya. Nah itu insya Allah salah satu faedahnya doa itu agar anak turunan kita menjadi generasi Islami, generasi yang ahli sholat. Amin ya Rabbal. Ya, cuma tidak cukup dengan doa Pak Wakiludin, tapi harus didukung oleh kita dengan cara menitipkan putra-putri kita ke lembaga pendidikan yang insya Allah menjamin putra-putri kita menjadi generasi sholat, yaitu pondok pesantren. Titipkan anak kita ke pondok pesantren, insya Allah selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya Rabbal. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ahmad Ruhyat Hasbi yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan mendapatkan, untuk kita semua mendapatkan kehidupan kita yang bermartabat, mendapatkan kehidupan yang barokah dunia maupun akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk yang terakhir, penutup sekaligus doa yang mana insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Kiai Haji Ahmad Rusli. Tempat dan waktunya kami persilahkan. Tafadhol masykuro. Dan saya mohon maaf atas nama pribadi sebagai penata waktu, penata acara, mohon undur diri apabila ada kata-kata yang kurang enak di hati para hadirin semuanya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ilahi antal maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka, la ilaha illallah. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafiina karimina maulana Muhammad. Sallallahu tabaraka wa ta'ala an qali sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi'u ma huwa kafi'u majidah. Ya Rabbana alhamdulillah syukur kama yanbaghi li jalali wajhika karima 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fil ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma akbur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aafi ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad rahmatan amatan ya rabbal alamin.
اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد مغفرة عامة يا رب العالمين. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد فرجا عاجلا يا رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم بارك لنا في شعبنا وبلغنا رمضان وحسن مقاصدنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. والله موافق إلى الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.